lagi kita yang hadiran ada 7 orang, yaitu saya yang pertama Melian Produksi, yang kedua ada Siswa yang kedua, yang ketiga ada Adelia Sabrina, yang keempat ada Syifa Zara Paradisa, yang kelima Widya Elizabeth Kalita Pasaribu, ada Wilda Yolanda Tamba, dan yang terakhir ada Bella Regina Sepayu. Baik teman-teman, kita akan mulai dari kita. Kita mulai ya. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih telah dapat hadir pada kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya bawakan dalam ajaran agama Kristen. Teman-teman dengan agama lain dapat berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, seperti pada siang hari ini, di mana Bapa kami sedang melakukan kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, dan di mana Bapa hari ini kami membahas 7 topik. Engkau buka hati teman-teman Bapa, karena mereka menentukan topik apa yang akan kami bahas. Bapa, Engkau berkatilah kegiatan ini agar berjalan sesuai dengan benar. Inilah doa kami Bapa dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah teman-teman, jadi kegiatan kita hari ini adalah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan layanan kelompok ini adalah suatu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah kegiatan ini bertujuan untuk satu, mampu berbicara di muka orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat bertunggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, jadi kegiatan ini kita lakukan dengan cara yang pertama, setiap anggota kelompok akan diminta secara bebas dan sukarela untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran. Di sini tidak ada pendapat yang salah, tidak ada yang saling menyalahkan. Jadi silakan tunjuk tangan ketika kamu yang berpendapat. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Nah teman-teman, kegiatan hari ini dilandasi oleh azas-azas yang perlu kita laksanakan. Yang pertama ada azas keterbukaan, yaitu anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, yaitu berupa ide, saran, tidak merasa takut, ragu-ragu ataupun malu. Yang kedua ada azas kesukarelaan. Jadi diharapkan anggota kelompok dan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu agar dipaksa oleh teman yang lain ataupun oleh PK. Yang ketiga ada azas kenormatifan. Jadi semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Dan azas yang terakhir adalah jika ada adalah azas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini itu merupakan sesuatu yang bersifat rahasia, maka kita semua harus janji untuk merahasiakannya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti kegiatan kita, alangkah baiknya untuk menyemangati atau membuat kita lebih semangat, membantu suasana yang lebih baik dalam kegiatan ini, marilah kita melakukan games, yaitu games pengakraban yang bernama Marina Menari di Atas Menara. Jadi kepada teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Nah teman-teman, agar kegiatan kita berjalan dengan lebih menyenangkan, ada baiknya kita melakukan games. Dan nama gamesnya adalah Marina Menari di Atas Menara. Jadi jika saya bilang Marina, teman-teman tunjuk diri sendiri. Jika saya bilang menari, teman-teman letakkan tangan di samping pinggang dan bergoyang secara ala kadarnya. Yang
Tiga ada di atas, teman-teman bisa memegang pundak. Nah, jika saya bilang di menara, teman-teman membantu segitiga di atas kepala. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian paham? Paham, Kak. Nah, baiklah kita mulai gamesnya. 1, 2, 3 ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara. Baik, terima kasih. Kegiatan BKP selanjutnya kita lanjutkan, silahkan dulu. Baiklah teman-teman, jadi kegiatan kita hari ini adalah pelaksanaan layanan unit kelompok, di mana kegiatan kita hari ini agak berbeda teman-teman dengan kegiatan kita minggu lalu. Jadi hari ini kita tidak hanya membahas satu topik saja, melainkan 7 topik sekaligus. Jadi teman-teman, ada nggak yang ingin berpendapat topik apa saja yang kita bahas dan pertemuan berapa untuk membahas topik itu? Isi berpendapat, Kak. Silakan Bella. Topik yang dibahas itu UKT mahal di pertemuan 4 PK. Baik. Selanjutnya topik apa ya? Media. Topik yang akan dibahas itu dalam kuliah PK di pertemuan 2 PK. Baik. Berpendapat, Kak. Silakan Joira. Pergaulan bebas pada pertemuan kelima, Kak. Baik. Isi berpendapat, Kak. Silakan Adel. Topik kita penyalahgunaan media sosial pada pertemuan pertama PK. Baik. Yang berpendapat PK pada ini tentang selama bayar pelatihan PK nomor 7. Baik. Silakan ya. Berpendapat PK kita akan membahas tentang banding sudah banyak tugas di pertemuan Jadi kalau menurut saya, seperti tahu kita akan membahas topik pernikahan ini pada pertemuan kedua. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya di pertemuan pertama kita akan membahas penyalahgunaan media sosial. Kalian setuju? Setuju, PK. Di pertemuan kedua kita akan membahas tentang pernikahan dini. Apakah kalian setuju? Setuju, PK. Yang ketiga kita akan membahas terlambat bayar UKT. Kalian setuju? Setuju, PK. Di pertemuan keempat kita akan membahas tentang UKT mahal. Apakah kalian setuju? Setuju, PK. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Apakah kalian setuju? PK. Di pertemuan keenam kita akan membahas tentang panik ketika tugas banyak. Setuju, PK. Ulangi. Di pertemuan keenam kita akan membahas tentang etika dalam perkuliahan. Apakah kalian setuju? Setuju, PK. Di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang panik saat tugas banyak. Bagaimana teman-teman? Setuju, PK. Baiklah. Jadi ada 7 topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi karena saya hari ini adalah pertemuan pertama, maka topik yang kita bahas adalah tentang penyalahgunaan media sosial. Nah, jika saya mati dari kesiapan teman-teman sekalian dan suasana yang mulai kondusif, sepertinya teman-teman sudah siap untuk memulai kegiatan kita hari ini. Nah, topik kita hari ini adalah tentang penyalahgunaan media sosial. Menurut teman-teman sekalian, kenapa sih penting kita bahas tentang topik ini? Kenapa, PK? Silakan Zaira. Karena dapat menimbulkan masalah seperti hoax, reguling, atau kecanduan jika dilakukan terus-menerus. Baik, terima kasih Zaira. Silakan Lydia. Ini agar mahasiswa menggunakan media sosial saat tidak Terima kasih Lydia. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat? berdasar PK Silakan Adel. agar menghindari ketergantungan pada permainan sosial. Terima kasih, PK. Terima kasih Adel. Ada kan teman-teman yang ingin berpendapat selanjutnya? Baik, mungkin jawabannya sudah cukup. Menurut teman-teman apa sih faktor penyebab penyalahgunaan media sosial ini? Silakan Bella. Terima kasih Bella. Silakan Lydia. Kebiasaan menggunakan media sosial dalam kesehatan masyarakat. Terima kasih Lydia. Silakan Saudara. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan PK. Terima kasih. Terima kasih Saudara. Silakan Hilda. Baik, terima kasih Hilda. Nah, mungkin jawabannya itu sudah cukup. Jadi menurut teman-teman, apa sih dampak dari penyalahgunaan media sosial ini? Silakan Syifa. Dampaknya adalah penyebaran hoax itu dan
Oh ya, dampaknya itu penyebaran hoax dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Terima kasih, Pak. Silakan Datu ya. Dampaknya itu konsentrasi dana penyebaran. Terima kasih ya. Silakan Syura. Gangguan kesehatan mental kayak stres dan kecemasan. Nah, terima kasih Syura. Mungkin jawabannya sudah cukup. Jadi menurut teman-teman dari dampak-dampak itu, gimana sih solusinya untuk mengatasi dampak ataupun pengaruh dari dalam Indonesia? Silakan dia. Solusi yang kita buat itu membatasi penggunaan media sosial dan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat saja. Terima kasih Wida. Silakan Syifa. Dampaknya itu kayak solusinya yaitu berpikir sebelum memposting atau berkomentar agar tidak menyakitkan perasaan orang lain. Terima kasih Syifa. Silakan Vera. Menggunakan media sosial secara bijak. Terima kasih PK. Terima kasih. Mungkin jawabannya sudah cukup. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang kita dapat hari ini bahwa penyalahgunaan media sosial yang sudah kita bahas karena umum bagi kita mahasiswa-mahasiswi, remaja-remaja yang mulai beranjak dewasa sudah mulai mengenal apa itu media sosial. Jadi di mana kita sudah tahu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kita salah dalam penggunaan media sosial ini dan apa juga dampaknya kepada kita. Nah, jadi mungkin dari sini kita belajar bahwa kita harus bijak dalam bermain atau menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, sebelum Ada kok ya? Enggak ada saja. Udah mulai disentuh, udah mulai bosan, udah mulai kayak iya ini yang harus dilakukan. Nah, baiklah teman-teman. Jadi topik untuk ke pembahasan untuk topik penjelasan Indonesia telah selesai. Jadi akan dilanjutkan dengan topik yang kedua itu topik ini. Kepada PK Pertanian ini dipersilakan. Terima kasih kepada teman-teman. Selesai kita topik pertama yang kita bahas tadi. Lanjut kita masuk ke topik kedua yaitu tentang pernikahan dini yang dipilih oleh Amel. Jadi teman-teman, mengapa kita penting membahas pernikahan dini ini? Silakan Wilda. Kalian akan bisa mengalami masa depan pendidikan kita. Terima kasih kepada Wilda. Selanjutnya, ya silakan. Dan kita bahas karena dapat mempengaruhi pendidikan masa depan mereka. Masih PK ada lagi yang berpendapat? Berpendapat mereka mencari solusi pencegahan pernikahan dini mereka. Berpendapat? Terima kasih. Selanjutnya, apa dampak dari pernikahan dini ini? Berpendapat mereka Silakan Syifa. dampaknya itu kesehatan itu resiko kesehatan itu bagi ibu dan dari bayi dulu famili. Terima kasih kepada Syifa. Ada lagi yang berpendapat? Pendapat mereka dari dampak dari pernikahan ini adalah kurangnya gizi bagi ibu anak maupun ayah karena mungkin mereka miskin PK. Terima kasih kepada Mel. Ada lagi yang berpendapat? Silakan Widya. Pendidikannya akan lebih mereka dalam mereka. Terima kasih kepada Widya. Ada lagi yang berpendapat? Baik, yang terakhir, bagaimana solusi dari pernikahan ini? Silakan mereka. Silakan Amel. Tidak living together dalam menjaga pergaulan mereka. Terima kasih kepada Amel. Selanjutnya, Silakan mereka silakan Syifa. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada remaja tentang resiko pernikahan dini mereka. Terima kasih kepada Syifa. Ada lagi yang berpendapat? Silakan mereka Silakan Widya. hingga pernikahan sampai di usia mereka. Terima kasih kepada Widya dari pendapat. Silakan mereka jangan banyak pacaran mereka. Terima kasih kepada Adel. Jadi kesimpulan dari pernikahan dini itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif kayak terhambatnya pendidikan, masalah kesehatan, bahkan tentang mental. Karena kan pernikahan dini itu tidak memiliki kesiapan yang matang untuk menikah. Terima kasih. Topik kita pada hari ini telah selesai. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Silakan kepada PK ketiga. Dipersilakan. Terima kasih kepada mereka sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas topik ketiga yaitu terlambat bayar edukasi yang diusulkan oleh teman kita Wilda. Jadi teman-teman, mengapa penting topik ini kita bahas? Silakan Syifa. Karena ini merupakan kewajiban utama mahasiswa untuk Terima kasih Syifa. Ada lagi teman-teman? Silakan Amel. agar
isi kayak SPK. Terima kasih. Jendela, Silakan Amel. beda-beda biru. Terima kasih Amel. Selanjutnya silakan Zaira. Proses dari terhambat atau keterlambatan lulus. Makasih BK. Terima kasih Zaira. Pertanyaan yang terakhir teman-teman, bagaimana sih solusinya agar kita itu tidak terlambat dalam membayar UKT? Silakan Lydia. Solusinya itu kita mengatur keuangan dengan baik sih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Lydia. Oh. Ada lagi teman-teman? Apa sih Pak? Mencari informasi dan daftar program beasiswa atau bantuan di PPK. Apa sih Pak? Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Izin berkemas PPK. Silakan Zaira. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga atau kampus terkait kondisi pembayaran kendala pembayaran. Terima kasih BK. Baik, terima kasih Zaira. Ini sampai selesai topik kita bahas. Selanjutnya, jadi kesimpulan kita hari ini teman-teman, bayar UKT itu hukumnya wajib agar semuanya tidak macet dan kendala baik di dalam ujian KRS, ujian, perkuliahan. Kalau ada kendala, bicara dengan orang tua, dosen dan pihak yang berwajib. Solusinya itu kita bisa mencari program beasiswa mungkin atau bantuan dari pemerintah lainnya untuk bantu kita dalam membayar UKT. Baik, tapi kita pada hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya akan dikeluarkan oleh PK selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada PK sebelumnya. Di sini kita akan melanjutkan topik kita hari ini yang topik yang akan saya bawa adalah UKT mahal yang diusulkan oleh Bella. Oke, teman-teman, kenapa sih topik ini itu penting untuk kita bahas? Kepada Zuhaira. UKT mahal, UKT yang mahal dapat menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk mencapai pendidikan. Terima kasih BK. Zuhaira selanjutnya beberapa PK. Oke, kepada Lydia. Mengapa kita bahas ini karena biaya pendidikan dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa. Oke, terima kasih Lydia. Selanjutnya ada lagi. Beberapa PK. Agar kita tahu bagaimana solusi untuk menghadapi UKT mahal ini PK. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya apa sih faktor penyebab dari UKT mahal ini? Beberapa PK. Oke, kepada Amel. Pemenuhan fasilitas kampus yang mungkin memang mahal, jadi berdampak ke UKT mahasiswa. Terima kasih PK. Amel selanjutnya. Oke, Zuhaira. Perbedaan kemampuan ekonomi mahasiswa. Terima kasih BK. Terima kasih Zuhaira. Selanjutnya ada lagi. Terima kasih. Selanjutnya apa sih dampak dari UKT mahal ini? Oke, kepada Lydia. Itu mahasiswa mengalami kesulitan membayar biaya kuliah, Kak. Terima kasih Lydia. Selanjutnya ada lagi. Kenapa BK? Menimbulkan stres dan tekanan bagi mahasiswa dan keluarga. Terima kasih BK. Terima kasih Zuhaira. Selanjutnya ada lagi. Oke. Selanjutnya apa sih solusi yang bisa kalian sampaikan tentang UKT mahal ini? Kepada Wilda yang beasiswa. Oke, terima kasih Wilda. Selanjutnya kepada Adel. Konsultasi dengan fakultas dan juga orang tua yang mengatakan. Oke, terima kasih Adel. Selanjutnya ada lagi. Amel. Dilakukan lagi banding. Oke, terima kasih Amel. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari topik kita hari ini adalah UKT yang mahal itu dapat menjadi beban bagi mahasiswa dan orang tua. Karena itu diperlukan solusi seperti beasiswa, peringanan UKT, dan kebijakan yang lebih adil agar pendidikan tetap dapat diakses oleh semua mahasiswa. Oke, topik kita pada hari ini telah selesai. Topik selanjutnya akan dibahas oleh PK kelima. Terima kasih kepada PK sebelumnya. Mari kita lanjutkan topik kita yang selanjutnya, yaitu adalah topik pergaulan bebas yang dipilih oleh Zaira. Nah, mengapa sih penting topik ini kita bahas? Kenapa BK? Kepada Zaira. Karena pergaulan bebas dapat melalui perilaku dan masa depan remaja. Terima kasih Zaira. Ada yang lain? Izin beberapa PK. Pada Amel. Karena pergaulan bebas karena dalam topik ini kita akan mengetahui bagaimana dampak dan bagaimana solusi kita menghadapi pergaulan bebas ini PK. Terima kasih Amel. Nah, selanjutnya apa sih faktor penyebab pergaulan bebas ini? Izin beberapa PK.
tidak ikut-ikutan dengan tren-tren yang tidak benar. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah pergaulan bebas bisa membawa dampak buruk jika kita tidak menjaga diri. Karena itu, kita harus pandai memilih teman dan lingkungan pergaulan agar tidak terpengaruh hal-hal yang merugikan diri sendiri dan masa depan. Sekian dari topik kita hari ini. Baik, baiklah sudah topik pembahasan kita kali ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak sebelumnya. Kita sudah membahas materi yang kelima. Dan saya akan membahas materi yang keenam yang disuruh oleh Widya, yaitu tentang panik karena banyak tugas. Jadi mengapa topik ini kita bahas? Kenapa PK? Tadi kita bahas ini agar kita suasana belajar yang lebih tertib. Terima kasih PK. Agar kita tahu bagaimana cara kita berlaku terhadap sesama, apalagi kepada dosen PK. Terima kasih. Ada lagi yang mau pendapat? Pendapat PK Dibahas karena etika itu menunjukkan sikap profesional dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan PK. Jadi, apa faktor penyebab pada materi yang kita bahas pada saat ini? Kenapa PK? Silakan Widya. Faktornya itu kurang disiplin dan kesadaran pada mahasiswa. Terima kasih. Silakan Amel. Karena kalau lihat di zaman sekarang banyak mahasiswa yang tidak ada etika lagi ya PK terhadap sesama, apalagi terhadap dosen PK. Ada lagi yang pendapat? Menurut PK, banyak kesadaran diri untuk bersikap sopan menghargai orang lain. Ada lagi yang pendapat? Jadi apa dampak dalam materi yang kita bahas? Jadi dampak dari tidak kembali ke PK dalam perkuliahan adalah kita dicap buruk dan nama kita tidak bisa lagi di mata orang lain. Ada lagi yang pendapat? Silakan aja. Hubungan antara mahasiswa dan dosen tidak kurang baik. Jadi materi selanjutnya itu bagaimana solusinya agar materi ini dapat solusi apa yang Dapat disampaikan. baik, bagaimana solusi yang kita dapat sampaikan? Kenapa PK? Silakan Widya. Solusinya itu adalah membiasakan sikap disiplin. Terima kasih PK. Silakan Amel. Bersikap lebih sopan dan lebih mengontrol perlakuan diri terhadap sesama maupun dosen. Mahasiswa perlu memahami dan menaati aturan yang berlaku di kampus. Oke, jadi kesimpulan dalam etika dan perkuliahan itu yaitu perilaku yang harus dimiliki mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi. Etika ini mencakup sikap sopan terhadap dosen dan teman dalam mengikuti perkuliahan, kejujuran akademik serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dengan menerapkan etika yang baik, suasana belajar menjadi lebih tertib, saling menghargai dan kondusif. Oleh karena itu, setiap mahasiswa perlu memahami dan menerapkan etika perkuliahan agar proses pendidikan berjalan dengan baik serta dapat membentuk karakter yang profesional dan berintegritas. Baik, materi kita sudah selesai dan materi selanjutnya akan dibahas oleh PK selanjutnya. Lagi ya, baik teman-teman, terima kasih untuk PK sebelumnya. Di sini kita akan melanjutkan topik yang terakhir, yaitu panik dengan banyaknya tugas yang dipilih oleh SIPA. Jadi teman-teman, mengapa penting topik ini kita bahas? Itu adalah PK. Baik, Widya. Agar mahasiswa dapat mengelola tugas dengan baik. Terima kasih PK. Masih ada yang lain? Menurut PK, Baik, Mas Wira. jika tidak dikelola dengan baik, ada yang punya masukan. Terima kasih PK. Terima kasih. Wira, apakah ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjut. Apa sih faktor penyebab dari paniknya banyak tugas? Kenapa PK? Baik, Wira. Manajemen waktu yang kurang baik PK. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, Widya. Waktunya atas dalam pekerjaan PK. Terima kasih PK. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, Terima kasih atas kerja yang baik. Terima kasih PK. terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Apakah dampak dari materi topik kita hari ini? Jika PK baik, Pak, karena kita sudah menempuh, jadinya pikiran kita itu jadi sedikit PK dan kurangnya istirahat. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Amel,
kegiatan istirahat untuk mahasiswa jadi terhambat karena banyaknya pikiran dan tugas PK. Baik, terima kasih. Pendapat PK. Saat PK seperti asam tipes bisa jadi serius PK. Terima kasih PK. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Bagaimana solusinya pada topik ini? Pendapat PK. Baik, Juliana, membuat jadwal dan memantau dengan baik. Terima kasih. Berapa yang lain? Jadi pendapat PK tidak menumpuk tugas PK. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, Amel. Tidak malas PK. Apa? Tidak malas PK. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada kesimpulan dan banyak dibaca. Kesimpulan karena banyaknya tugas adalah perasaan kewalahan akibat tugas yang menumpuk, tetapi dapat diatasi dengan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas satu persatu. Terima kasih. Sebelum topik pada hari ini telah selesai, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita bermain games, yaitu games peneguhan, yaitu buah kesukaan. Pada teman-teman silahkan berdiri. Agar kegiatan kita lebih menyenangkan, alangkah baiknya kita bermain games, yaitu buah kesukaan. Yang pertama-tama yaitu seperti saya suka buah durian karena buahnya manis. Dilanjut dengan teman saya Widya. Kita mulai. Saya Widya, komunitas saya dalam Islam karena kurang hubungan kami. Nama saya Zaira, buat kesukaan saya supaya karena Saya kesukaan saya durian karena enak. saya Amel, buat kesukaan saya bir, pernah mengandung pada dasarnya. Buah kesukaan saya adalah manis. Saya Widya, buah kesukaan saya makan karena Baik. Baik teman-teman, berakhirlah sudah topik yang kita bahas pada hari ini. Jadi teman-teman, dari topik yang kita bahas, dari topik pertama hingga topik terakhir, apa pengetahuan yang kalian dapatkan? Yang pertama PK. Pendapat PK. Baik, Adel. Hindari pernikahan dini PK. Terima kasih PK. Yang pertama PK. Baik, Amel. Kita menjadi mengetahui dampak dari pergaulan bebas PK. Apakah ada yang lain? Baik, jika tidak ada, apakah yang kalian rasakan dari topik yang kita bahas hari ini? Ini pendapat PK. Yang saya rasakan dari pembahasan hari ini adalah menjadi lebih sadar bahwa banyak masalah yang dapat mempengaruhi kehidupan mahasiswa jika tidak disikapi dengan baik. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang lain? Pendapat PK. Dari sini yang saya rasakan adalah bahwa kita harus jangan ya dalam hal-hal yang tidak perlu seperti panik saat belajar tugas. Baik, apakah ada yang lain? Baik, jika tidak ada, bagaimana kalian menyikapi topik yang kita bahas pada hari ini? Baik, Saya menyikapi topik dengan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih PK. baik, terima kasih. Ini berapa PK? Baik, Samel. Jadi dari topik yang kita bahas yang seluruh topik bahas hari ini, sikap saya adalah kita sebagai orang yang baru mulai belajar dewasa terutama kita yang sebagai mahasiswa mahasiswi, alangkah baiknya kita paham dan mengerti mengapa penting hingga dampak serta faktor-faktor dan bagaimana solusi dalam permasalahan dan topik kita hari ini. Terima kasih PK. Baik, apakah ada yang lain? Baik, jika tidak ada, apa tindakan yang kalian lakukan ke depan dari topik yang kita bahas hari ini? Baik, Hilda. Saya akan berusaha menggunakan media sosial secara bijak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain?
menjaga pergaulan yang positif, membantu etika dalam perkuliahan, serta mengatur waktu dengan baik supaya tidak panik dan ingat banyak yang jelas. Baik, terima kasih Pak. Pada yang lain? Baik, jika tidak ada, yang terakhir, apa tanggung jawab Anda dari topik pada hari ini? Baik, Tanggung jawab saya dari topik yang dibahas pada hari ini adalah menerapkan hal-hal positif yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Kak. baik, terima kasih Pak. Pada yang lain? Pendapat mereka, Baik, ada. tanggung jawab saya adalah mengamalkan semua ilmu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Pak. Pada yang lain? Baik, jika tidak ada, berakhirlah sudah backup yang pada hari ini. Apa kesan yang teman-teman rasakan pada hari ini? Dapat mereka. Baik, Menurut saya kesan kegiatan kita hari ini baik karena berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Juga didukung oleh kerjasama teman-teman yang baik. Terima kasih Kak. baik, terima kasih teman-teman. KPK. Kesan yang saya rasakan dari pembahasan hari ini adalah pembahasan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Jadi teman-teman, dari kegiatan hari ini, pesan dan harapan saya adalah semoga teman-teman dapat memahami dan melakukan dan menerapkan ilmu yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, di mana doa saya bawakan dalam ajaran agama Kristen. Kepada teman-teman yang beragama lain, mohon berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu di mana hari ini kami telah selesai membahas topik-topik dalam kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kami. Semoga kami ini dapat menjadi bekal ilmu bagi masa depan kami. Kami juga mau pulang Bapak, Engkau jaga kami agar sampai dengan selamat sampai ke tempat kami masing-masing. Inilah doa kami dengan melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Berakhirlah sudah kegiatan kita. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama dengan lagu Sayonara versi bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baik, terima kasih. Kegiatan kita hari ini berakhir.